Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Hikmah dengan NIM 19020110149. Saya akan menjelaskan definisi e-learning dan karakteristik e-learning. Saya atas nama Hadijah dengan NIM 19020110115. Saya akan menjelaskan materi tentang manfaat pembelajaran e-learning serta kelebihan dan kekurangan pembelajaran e-learning. Langsung saja materi yang pertama, yaitu definisi e-learning. E-learning yaitu sistem pembelajaran elektronik. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi ajar, kemudian peserta didik dengan guru atau dosen, maupun sesama peserta didik. Nah, peserta didik dapat saling berbagi informasi dan saling mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Nah, dengan demikian peserta didik dapat lebih menetapkan atau memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Materi yang kedua yaitu karakteristik e-learning. Nah, ada beberapa hal yang menjadi karakteristik utama dari e-learning. Karakteristik yang pertama yaitu apabila kita merujuk dari segi epistemologi atau bahasa secara harfiah dari e-learning sendiri, yang berarti pembelajaran elektronik atau online, maka bisa dikatakan metode ini memanfaatkan jasa teknologi elektronik dan digital. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu e-learning adalah mengenai bahan ajar. Bahan ajar dalam e-learning biasanya berupa bahan ajar yang bersifat mandiri dalam bentuk digital. Kemudian bahan tersebut disimpan dalam sebuah sistem komputasi. Artinya bisa diakses oleh para pengajar maupun peserta pelatihan di mana saja dan kapan saja. Nah, tidak hanya itu, karakteristik e-learning dapat memanfaatkan jadwal pembelajaran, membuat kurikulum dan sistem administrasi pendidikan yang bisa diakses setiap saat melalui jaringan komputer. Adapun karakteristik e-learning menurut Nur Salam, yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik, kemudian yang kedua memanfaatkan keunggulan komputer, digital media, dan komputer network. Kemudian yang ketiga menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri, self-learning materials, kemudian disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang keempat memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Hadijah. Adapun materi yang ketiga yaitu manfaat e-learning. Nah, manfaat yang pertama yaitu fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. Nah, manfaat yang kedua belajar mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Nah, manfaat yang ketiga yaitu efisiensi biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. Kekurangan pembelajaran e-learning yang dikemukakan oleh Nur Salam. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Kekurangan selanjutnya yaitu kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Kekurangan selanjutnya yaitu proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Kekurangan selanjutnya berubahnya peran pelajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan Information Communication dan Technology atau ICT. Kekurangan yang selanjutnya, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, atau komputer. Nah, kekurangan selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. Kekurangan selanjutnya yaitu kurangnya penguasaan bahasa komputer. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.